この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. Seperti biasanya, aku akan membahas kelanjutan alur cerita Kaiju nomor 8. Bagi kamu yang gak suka spoiler, boleh di skip aja. Bagi yang suka, jangan lupa dukung aku dengan like and subscribe agar aku semakin semangat update alur selanjutnya. Meskipun ada insiden yang tak diduga, namun Hibino Kapka berhasil melewati ujiannya. Dan hari pengumuman pun telah tiba. Kapka pun sangat panik dan takut dengan pengumumannya. Lalu ada seseorang yang datang dengan membawa surat. Pria itu berkata bahwa surat ini untuk mereka berdua. Mereka pun mengetahui bahwa itu hasil dari ujiannya. Lalu Kapka pun berkata bahwa mereka akan membukanya dalam hitungan ketiga. Tertawa atau menangis, sekaranglah saatnya. Ini adalah pertaruhan apakah Kapka bisa berdiri di samping Ashiromina. Lalu mereka pun membuka suratnya. Singkat cerita, dipanggillah perwakilan dari peserta yang lulus dengan nilai terbaik, yaitu Shinomiya Kikoru. Dan Kapten Mina berkata, mulai hari ini ia nobatkan 27 anggota baru sebagai anggota tim pertahanan. Dan Kikoru pun menjawab bahwa dia mewakili ke-27 temannya bahwa mereka akan bertempur meskipun bertaruh nyawa. Lalu Kapten Mina berkata bahwa Kikoru sangat membantu di insiden setelah ujian berakhir. Dan berkat Kikoru tidak ada yang menjadi korban. Lalu Kikoru pun berpikir bahwa seharusnya yang menerima kata-kata ini adalah Kapka Hibino, karena dialah yang mengalahkan kaiju itu. Dan Kikoru memandang ke arah anggota baru yang lain. Dan Kikoru bertanya-tanya kenapa Kapka tidak ada di sini. Dan dengan wajah memerah, Kikoru berpikir bahwa dari semua orang, Kapka lah yang datang menolongnya. Dan bahkan sampai mengkhawatirkan dirinya. Kikoru pun berpikir bahwa dia masih harus mempertanyakan soal Kapka yang bisa berubah menjadi kaiju. Dan Kikoru pun tidak akan memaafkan Kapka jika menghilang begitu saja. Lalu tibalah Kapka dari pintu masuk dan meminta maaf karena datang terlambat. Mereka pun langsung memandang ke arah Kapka. Dan di rapat sebelumnya, awalnya Kapka dinyatakan gagal karena Kapka mendapatkan nilai terendah di tes fisik. Dan kesesuaiannya dengan baju tempur juga 0%. Dan mereka bertanya apakah Kapten menyanggah keputusan ini. Kapten Mina pun menjawab bahwa tidak ada sanggahan. Lalu Hoshino Hoshiro pun sebagai wakil ketua, dia berkata bahwa dia yang akan menerima Hibino Kapka. Lalu Hoshiro pun menjelaskan bahwa memang Kapka mendapatkan nilai terendah. Namun pada saat ujian terakhir, Kapka menunjukkan sesuatu yang spesial. Dan yang dimaksud Hoshiro adalah pengetahuannya tentang struktur kaiju. Lalu Hoshiro menjelaskan lagi bahwa terlebih lagi Kapka menjalankan perannya sebagai komedi dengan sangat baik. Konomi pun berkata bahwa sudah dia duga, pasti karena Kapka orang yang lucu. Dan di hari peresmian, Ashiromina berkata bahwa dia tidak tahu apakah Kapka bisa menjadi anggota resmi. Tetapi Kapten Mina sendiri yang akan melatih Kapka sebagai kadet di peleton miliknya. Mendengar hal ini, Kikoru pun sangat senang karena menurutnya sudah seharusnya Kapka lulus dalam ujian. Dan Haruichi pun juga tersenyum dan berkata ternyata dia lulus, meskipun hanya sebagai seorang kadet. Dan Iharu pun terkejut karena om-om itu juga lulus. Mina dan Kapka pun saling pandang. Dan sekarang mereka akan mendengarkan sepatah kata dari Kapten Ashiromina. Lalu Mina berkata, rekan-rekanku, kekuatan dan jumlah serangan kaiju meningkat beberapa tahun ini. Dan ada kasus di mana kaiju yang sudah dibunuh bisa beregenerasi dan bangkit kembali. Dan pertempuran yang berbahaya pasti akan terjadi. Beberapa orang mungkin saja mati dalam misi pertamanya. Dan mereka tidak bisa menjamin nyawa anggota baru. Dan Mina pun menjelaskan bahwa ia meminta agar mereka semua meminjamkan kekuatan mereka. Dan Ashiromina pun bersumpah akan memimpin mereka dan menjadi pedang dan perisai mereka di pertempuran. Lalu Kapka pun kecoplosan dan berkata, Mina, tak lama lagi aku akan ada di sana berada di sampingmu. Dan semua orang yang mendengar itu pun terkejut. Mereka pun cukup marah karena memanggil Kapten Mina tanpa sapaan hormat. Dan mereka juga berkata apa-apaan om-om ini. Lalu Kapten Mina pun menyuruh Kapka push up 100 kali karena bicara tanpa izin dan tidak menghormati atasan. Kapka pun sangat panik karena dia kecoplosan. Dan Hoshiro pun sangat galak tertawa karena Kapka di awal-awal saja sudah melawak.
Dan Kapten Mina pun pergi melewati Hoshiro. Dan Hoshiro pun terkejut karena melihat Kapten Mina tersenyum. Lalu Konomi pun berkata bahwa seksi komedi Hoshiro sudah beraksi. Lalu Hoshiro pun menjelaskan bahwa sudah seperti dia bilang, bahwa pekerjaan mereka adalah sesuatu yang sangat suram. Jadi mereka membutuhkan sosok seperti Kafka. Lalu Hoshiro pun berpikir bahwa itu hanya salah satu alasannya, karena kaiju dengan kekuatan 9.8 muncul setelah kemunculan kaiju yang bisa beregenerasi. Dan Hoshiro sangat yakin bahwa angka 9.8 itu adalah suatu kesalahan. Tetapi satu hal yang sangat pasti, di saat bersamaan sensor vital Kafka di saat itu menghilang. Dan Hoshiro juga curiga bahwa pasti ada yang aneh dari Kafka. Dan Hoshiro akan mengamati Kafka sampai ia mengetahui kebenarannya. Singkat cerita, 2 bulan setelah peresmian, mereka pun sedang berlatih. Dan Ichikawa pun sedang merasakan target dengan intuisi miliknya. Dan latihan menembak Ichikawa pun selesai dengan waktu 2 menit 35 detik dengan keluaran kekuatan 18%. Dan Hoshiro pun sangat terkesan dengan waktu yang singkat Ichikawa dapat berkembang sejauh ini. Dan Iharu pun sedikit kesal karena Ichikawa semakin kuat. Dan latihannya Iharu pun selesai dengan waktu 2 menit 15 detik dengan keluaran kekuatan 20%. Iharu pun memanasi Ichikawa bahwa dirinya masih menang. Jadi Ichikawa jangan sombong dulu. Lalu Shinomiya Kikoru pun selesai dengan waktu 1 menit 16 detik dengan keluaran kekuatan 55%. Dan Kikoru pun berkata bahwa mereka berdua harusnya saling akur, karena meski kekuatan mereka dijumlahkan hasilnya masih rendah dari Kikoru. Dan mereka berdua pun cukup kesal. Lalu Haruichi pun berpikir bahwa semakin dia mengasah kemampuannya, maka semakin terlihat bahwa ternyata dirinya biasa saja. Lalu Aoi pun sudah selesai dengan waktu 1 menit 59 detik dengan kekuatan 25%. Dan Aoi berkata kepada Haruichi bahwa dia sudah mengejar persentase kekuatannya. Lalu mereka semua pun memandang Kafka. Dan latihan Kafka selesai dengan waktu 6 menit 39 detik dengan pengeluaran kekuatan 1%. Dan Kafka pun sangat senang dan menyombongkan dirinya di depan Kikoru bahwa dia sudah bisa naik menjadi 1%. Kikoru pun berkata bahwa cuma 1% saja sudah sombong di depan orang yang 55%. Lalu wakil Kapten Hoshiro pun memanggil Kafka dan berkata bahwa jika Kafka begini terus maka dalam waktu 3 bulan Kafka akan dipecat. Dan Kafka pun terkejut mendengar itu. Dan sebelum bubar mereka diperintahkan untuk lari lapangan 10 kali putaran. Tetapi karena mereka mengeluh jadi ditambah menjadi 15 kali putaran. Lalu Konomi pun berkata bahwa para anggota baru sedang bersaing dengan sengit untuk memperkuat diri mereka. Dan Hoshiro pun berkata bahkan jika dia tidak mengawasi mereka, mereka pun tetap bersaing untuk menjadi lebih kuat. Singkat cerita, latihan pun telah selesai dan Kafka sedang berendam di pemandian. Kafka berkata bahwa wakil kapten adalah seorang iblis karena menyuruh mereka keliling lapangan berkali-kali. Dan Iharu berkata kepada Ichikawa agar Ichikawa lebih menumbuhkan ototnya. Ichikawa pun menjelaskan bahwa Iharu dengan dirinya tidaklah berbeda karena hasil tes fisik mereka nilainya sama. Haruichi pun menyadari bahwa Ichikawa ternyata cukup kompetitif juga. Lalu Kafka pun berdiri dan berkata untuk berhenti bertengkar karena hal sepele. Dan Kafka pun menyuruh mereka diam dan melihat otot orang dewasa yang didapat dari bekerja. Dan Iharu pun terpukau karena otot Kafka seperti binaraga. Tetapi perut Kafka cukup buncit. Dan Iharu berkata perut buncit itu tidak cocok di pasukan pertahanan. Dan Iharu pun tertawa. Dan Kafka pun menjelaskan bahwa Iharu juga akan begini jika umur sudah 20-an lebih. Lalu Aoi datang dan bertanya ada apa, kenapa ribut sekali. Mereka yang melihat otot Aoi pun langsung minder dan berkata bahwa mereka cuma cowok toge. Aoi pun bingung dengan situasinya. Lalu singkat cerita Iharu pun bertanya kenapa mereka semua memutuskan menjadi pasukan pertahanan. Dan Iharu menjelaskan bahwa dia melakukannya demi Kapten Ashiro Mina karena Mina pernah menyelamatkan nyawanya waktu dia masih SMP. Haruichi pun menjelaskan bahwa dia karena keluarganya. Tetapi Kapten Ashiro Mina juga menjadi tujuannya. Dan Aoi juga begitu, menjadikan Mina sebagai tujuannya. Lalu Kafka pun berbisik kepada Ichikawa
bahwa sepertinya pengaruh Mina sangatlah besar. Dan Iharu kembali bertanya kepada Kafka. Singkat cerita, mereka semua pun terkejut setelah mengetahui bahwa Kapten Mina adalah teman masa kecil Kafka. Dan mereka pernah berjanji bersama bahwa mereka akan menjadi pasukan pertahanan bersama. Mereka pun sedikit cemburu dengan Kafka, dan Iharu berkata kenapa tidak dikatakan sejak awal. Singkat cerita, Kikoru pun sudah selesai mandi, dan dia terkejut melihat semua lelakinya terkapar. Kikoru pun bertanya apakah ada pembunuhan berantai, dan Ichikawa pun menjelaskan bahwa mereka mengobrol lama di pemandian air panas. Dan Kikoru pun menebak bahwa mereka semua sedang membicarakan Kapten Ashiro Mina. Dan Kikoru pun sedikit cemburu dan berkata cowok itu memang bodoh. Lalu setelah itu Kafka pun belajar dengan giat. Dan Kafka berpikir bahwa dia akan berusaha 2 kali lebih keras dari yang lainnya. Kalau tidak dia akan dipecat dalam 3 bulan. Lalu wakil Kapten Hoshiro pun datang dan berkata bahwa Kafka memiliki semangat yang bagus. Tetapi tidur istirahat juga sangat penting. Dan Kafka pun terkejut dengan kehadiran wakil Kapten Hoshiro. Lalu Kafka berkata bahwa dia tidak boleh dipecat. Dan Hoshiro pun bertanya apakah itu demi Kapten Mina. Kafka pun terkejut kenapa Hoshiro mengetahuinya. Dan Hoshiro pun menjelaskan bahwa semua pembicaraan di asrama ini dia pasti mendengarnya. Lalu Kafka pun berkata dengan tegas bahwa dia memiliki janji untuk bertarung di samping Kapten Ashiro Mina. Dan Hoshiro pun berkata dengan kata lain Kafka ingin merebut posisinya sebagai wakil kapten. Dan Kafka pun berkata dengan tegas bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk janjinya itu. Lalu Hoshiro pun pergi. Dan sebelum pergi dia berkata bahwa Kafka punya waktu 2 jam untuk belajar. Dan setelah itu harus kunci pintu dan matikan lampu. Dan Hoshiro berkata lagi bahwa dia tidak akan menyerahkan posisinya di samping Kapten Mina begitu saja. Dan Kafka pun mengiyakan karena Kafka juga akan berusaha untuk hal ini. Lalu Hoshiro pun memberikan pesan terakhir agar selalu akrab dengan teman seperjuangan. Karena ini adalah pekerjaan di mana sesuatu hal bisa saja terjadi. Lalu terdengarlah alarm karena kemunculan kaiju. Dan Hoshiro pun berkata waktunya pas sekali. Dan ini adalah misi pertamamu. Nah itulah alur yang bisa aku bagikan ke kalian. Jika kalian suka dengan alur ini, jangan lupa dukung aku dan aktifin notifikasinya agar tidak ketinggalan update selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.